Oke, sekarang kita akan membahas tentang optimization problem dalam multivariable function dalam multivariable calculus. Ya, salah satu penerapan dari partial derivatif atau turunan parsial adalah optimization problems, atau kita mencari nilai optimal. Oke, sebenarnya ini mirip seperti fungsi satu variabel ya. Kita bisa mencari nilai minimumnya, nilai maksimumnya dari sebuah fungsi. Sebagai contoh, kita bisa mencari Misal kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari Oke, misalnya kita ingin mencari nilai minimum dari x kuadrat min 4x plus 2 ya, dan kita akan bisa mencari bahwa nilai minimumnya adalah di sini kan ya, di titik yang terendah sini. Oke. Nah, yang mana kita tahu bahwa pada titik tersebut maka grad dari garis singgungnya, si tangent line-nya ini memiliki kemiringan 0. Kenapa? Karena dia datar. Kalau ini kan kemiringannya tinggi, positif. Kalau ini kemiringannya negatif, begitu. Pada titik ini tangent line-nya ini 0 ya, gradiennya ada 0, slope-nya 0. Begitu juga untuk nilai maksimal misalnya begitu ya. Pada nilai maksimal ini kita ganti berarti turunannya min 4. Oke. Nah, pada titik ini maka nilai ini juga kita anggap sebagai nilai maksimum. Ya, kenapa? Karena setelah itu nilainya langsung ke bawah terus begitu. Oke, ini adalah nilai maksimum. Kalau yang tadi ini adalah nilai minimumnya untuk persamaan yang tadi. Oke, baik. Nah, dalam hal yang sama juga bisa kita terapkan untuk persamaan 2 variabel, 3 variabel, bahkan sampai 1000 variabel secara prinsip akan mirip. Lokal minimum atau lokal maksimum ya, kita bisa mengatakan dia titik minimum, tapi kita cukup ragu ya apakah benar dia minimum atau di titik lain nanti dia akan mencapai titik yang lebih rendah lagi. Maka sementara kita akan sebut dengan kata lokal. Lokal minimum dan atau lokal maksimum itu dicapai ketika fx, f turunan terhadap x sama dengan 0, dan jadi harus tercapai keduanya. Fy turunan terhadap y juga sama dengan 0. Dan tangent plane-nya begitu, bidang singgungnya terhadap grafik z, dia akan horizontal. Seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi, kenapa seperti itu? Ya, ketika kalau persamaan ini ya, kalau a-nya ini 0, b-nya 0, maka z-nya itu akan sama dengan sebuah angka z0-nya ini. Oke. Nah, z-nya ini akan konstan. Maka secara definisi x0 dan y0, x0 y0 adalah titik kritikal atau critical point dari f jika fx x0 y0 nilainya sama dengan 0 dan fy x0 y0 sama dengan 0. Ya. Sebagai contoh, kita misalnya memiliki sebuah persamaan fxy sama dengan x kuadrat min 2xy plus 3y kuadrat plus 2x min 2y. Maka kita cari turunan pertamanya sama dengan berapa? Kita turunkan terhadap x. Ya, kita cari turunannya. Oke. Nah, misalnya turunan terhadap x-nya bagaimana? Ya, berarti kita anggap y-nya sebagai konstan. Nah, x kuadrat sebagai variabel kita turunkan sama dengan 2x min 2xy, x-nya saja yang 2y ini kita sebagai sebuah angka saja, maka x-nya menjadi ini akan menjadi min 2y karena ini angka, karena xy-nya dianggap konstan selama kita menurunkan terhadap x, maka 3y kuadrat turunannya adalah sama dengan 0, 2x sama dengan 2, min 2y juga karena ini y kita anggap konstan, itu sama dengan 0 turunan pertamanya. Dan fx tadi kita lihat secara prinsip, secara definisi dia harus sama dengan 0. Maka turunannya sama dengan 0, kita turunkan terhadap y,
turunan X kuadrat terhadap Y 0, min 2XY turunannya adalah karena min 2X nya itu sama dengan konstan, Y nya akan kita turunkan terhadap Y, maka jadi min 2X. Yang 3Y kuadrat, 2 nya kali 3 jadi 6Y, 2 nya min 1 jadi Y pangkat 1. 2X juga ini sama dengan konstan, maka diturunkan hasilnya adalah 0 terhadap Y turunannya, dan min 2Y diturunkan terhadap Y, Y nya menjadi hilang ya, jadi min 2. Oke, kita dapat Fx dan Fy. Fx persamaan pertama ini harus sama dengan 0, dan nilai persamaan ini sama dengan 0. Nah, kita sekarang mencari berapa nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan ini. Kita jadi ingat ini sistem persamaan linear, dua variabel. Satu cara menyelesaikannya adalah dengan eliminasi substitusi. Yaitu ini pelajaran SMP atau SD mungkin ya, SD kalau tidak salah. Nah, ini 2X kita eliminasi, 2X min 2X dijumlahkan supaya X-nya ini tereliminasi, habis min 2Y tambah 6Y hasilnya 4Y, 2 ditambah min 2 hasilnya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0. Maka 4Y sama dengan 0, maka nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan Y-nya ke dalam sini. Maka ini akan berubah menjadi 0, min 2X min 2 sama dengan 0. Dengan kata lain, kita masukkan Y0-nya ke atas. Jadi 2X min 2X plus 0 plus 2 sama dengan 0, 2X plus 2 sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan min 1. Ya, ini tinggal pindah ruas, 2-nya menjadi pembagi X sama dengan min 1. Maka kita dapatkan critical point, satu critical point yaitu X, Y sama dengan min 1,0. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia itu nilai maksimum atau nilai minimum atau mungkin nilai saddle point, ya. Oke. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut. Cuman kita akan coba ilustrasikan. Kalau dalam tadi kita sudah menggambarkan dalam persamaan satu variabel ya. Nah, bagaimana kalau misalnya persamaannya multivariabel seperti ini misalnya. Nah, pertama adalah mungkin X kuadrat per Y kuadrat seperti ini, maka kita bisa katakan bidang ini itu sama dengan ya, kita coba tangent ininya ya, tangent plane-nya seperti apa. Kita ini sama dengan 0 begitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini titiknya. Oke. Nah, kalau misalnya jadi seperti ini bagaimana? Oke. Ya. Maka kita bisa lihat bahwa di titik ini baik terhadap X maupun terhadap Y itu horizontal ya, bidang horizontal. Maka titik ini adalah critical point untuk persamaan 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Oke. Ini adalah critical point. Z sama dengan tangent plane-nya adalah Z sama dengan 1 begitu. Tapi juga ada saddle point ya, seperti ini. Oke. Di titik ini ya. Ini kita matikan. Nah, di titik ini sebenarnya kita bisa katakan dia ini sebagai saddle point ya. Satu sisi dia menjadi minimum, tapi juga dia menjadi maksimum dalam sudut pandang X dia sebagai minimum, sudut pandang Y dia sebagai maksimum. Oke. Di titik ini juga kita bisa melihat bahwa gradiennya itu Fx-nya 0, Fy-nya juga 0. Baik. Nah, bagaimana cara kita mengetahui begitu ya? Mengetahui apakah titik tersebut lokal minimum atau lokal maksimum? Nah, sederhananya salah satu cara ya, cuman nanti ini mungkin tidak harus didalami sekarang, adalah kita rubah persamaan ini. Oke. Ini kita rubah, kita bisa bentuk kuadratiknya, bentuk lainnya adalah menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat sesuatu kuadrat, pasti hasilnya ini adalah positif. Sesuatu ini kuadrat juga pasti positif. Dan ini adalah min 1. Berarti kalau ini positif dan ini positif atau lebih besar sama dengan 0, begitu,
mungkin tidak dia nilainya lebih rendah dari min 1? Nggak mungkin kan? Mungkin di sini 5, di sini 6, hasilnya berapa? 5 tambah 6 10. Nggak mungkin kurang dari min 1. Maka kita bisa katakan ketika hasilnya min 1, ya, itu adalah sebagai titik minimum. Ya. Maka kita bisa katakan yang tadi critical point yang kita dapatkan min 1,0 itu adalah sama dengan titik minimum. Oke. Nah, kalau kita masukkan sini min 1,0 hasilnya 0 kuadrat. Ini juga 0 kuadrat min 1 hasilnya kan ya. Kalau kita masukkan ininya min 1, ininya 0, hasilnya adalah min 1, dan itu adalah titik kritikal. Min 1 ini Z sama dengan min 1 adalah titik kritikal. Coba kalau kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan persamaan tadi, X kuadrat min 2X kuadrat min 2X oke, min 2XY min 2XY plus 3Y kuadrat plus 2X plus 3Y kuadrat plus 3Y kuadrat plus oke, coba 3Y kuadrat plus 2X min 2Y. Oke, XY ini ya. Oke, seperti ini. Dan dia titik minimumnya adalah di min 1 katanya kan ya. Nah, di titik inilah dia ternyata betul ya, bahwa ini titik minimumnya adalah di ketika Z min 1 di titik berapa? Di titik kita bisa lihat ini sumbu X dan sumbu Y nya. Ya, min 1,0 ya. Oke, ini sumbu X. Nah, benar ya, titik ini kan. Coba kita buat titik min 1,0, min 1. Oke, di titik ini. Di titik ini, betul ya, min 1,0. Dan kita bisa lihat bahwa ini adalah titik minimum, betul, dari persamaan ini. Oke. Dan kalau caranya bagaimana tadi? Salah satu caranya adalah kita mengubah persamaannya menjadi bentuk seperti ini, dan terlihat kalau ketika diinputkan min 1,0 ke dalam persamaan ini, hasilnya adalah min 1. Dan kalau kita pelajari persamaan ini, ternyata memang nilai persamaan ini tidak bisa lebih rendah dari min 1. Ya, dia tidak bisa lebih rendah dari min 1. Kenapa? Karena yang ini selalu positif, yang ini selalu positif, yang ini selalu min 1. Pasti nilainya akan selalu lebih besar dari min 1. Oke. Maka kita bisa katakan min 1,0 yang hasilnya tadi adalah min 1 adalah sebagai titik minimum. Kenapa? Karena nilai angka lainnya, mau kita input 5, 7, mau kita input 8, 10, 8, 100, itu tidak akan bisa lebih rendah dari min 1. Maka titik min 1,0 ini adalah titik global minimum.